Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee, Anda 20 dB di atas skala 9. Di sini Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee. Oke, terima kasih. Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee. Dengan vertikal anten, mohon maaf mengulang karena mengayun ya. Agak mengayun, bisa terima di sini. Sinyal 59. Terima kasih sekali lagi para anggota Jakarta di malam hari ini, sejahtera selalu dan di standby. Halo teman-teman, selamat siang, selamat jumpa lagi dengan saya Momon S. Maderoni, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee. Di video sebelumnya saya sudah sharing dengan teman-teman semua mengenai antena ini, yaitu antena vertikal seperempat lambda full size dengan menggunakan tubing aluminium untuk 80 meter band. Dan kali ini saya ingin sharing dengan teman-teman semua mengenai konstruksi daripada antena ini dan hal-hal apa saja yang mempengaruhi saat setting daripada antena ini untuk mendapatkan SWR yang ideal. Nah, saya sampaikan sebelumnya bahwa konstruksi dari dudukan antena ini sifatnya sementara, di mana nanti saya akan buatkan satu konstruksi yang portable, karena antena ini saya desain untuk saya bisa bawa kemana-mana, sebagaimana yang sudah pernah saya buat untuk antena 40 meter band seperti ini. Nanti akan saya buatkan untuk antena 80 meter band ini, namun tentu dengan ukuran yang lebih besar supaya bisa menopang beban daripada antena ini. Nah teman-teman, sebelum saya gunakan antena ini untuk berkomunikasi, mari kita lihat konstruksinya dan parameter apa saja yang mempengaruhi untuk mendapatkan setting SWR yang ideal untuk antena vertikal seperempat lambda yang terbuat dari tubing aluminium ini. Mari kita lihat konstruksinya. Nah, teman-teman, ini sudah bisa kita lihat tempat dari antena ini. Ini menjulang ke atas. Ini tingginya adalah kurang 17,5 meter. Vertical tubing 80 meter. Saya akan jelaskan dulu konstruksinya. Ini konstruksi ini sifatnya sementara ya. Jadi betul-betul belum saya bikinkan satu konstruksi yang fix. Kenapa? Karena pengalaman yang ada untuk setting antena ini banyak sekali perubahan tergantung dari lingkungan, juga tergantung dari sistem connectionnya. Nah ini juga sifatnya masih sementara. Ini adalah dari inner coaxial, ini langsung ke tubing dari antena ini yang ke atas ya. Oke, ini tingginya 17,5 meter. Jadi dari feed point ini ya, dari titik ini sampai atas lebih kurang itu adalah 17,5 meter dari titik ini, dari innernya. Dan ini terdiri pada dua. Yang ini adalah dari besi, sifatnya ini untuk penyangga. Ini masuk ke dalam, namun ini ada connection. Sementara kalau besi ini terhadap grounding, ini ada isolator ya. Isolator, kemudian juga di bawah adalah isolator. Jadi dari antena ini relatif dekat sekali ke tanah, sehingga untuk keperluan countervoice ini sangat sedikit dibandingkan dengan kalau kita menggunakan antena ini feed point-nya itu di atas ya, karena dekat ke bumi sebagai reflektor. Nah, kabel yang merah ini merupakan outer daripada coaxial kabel ya, dan ini rencananya saya coba akan untuk gunakan sebagai countervoice. Ternyata ini dari pengukuran SWR itu tidak efektif
dan ini harus terhubung ke kendaraan, karena saya akan gunakan antena ini saat portable perjalanan ngaprak saya. Jadi mobilnya di sana. Nanti kita akan lihat bagaimana kalau kabel yang merah ini, outernya ini tidak dihubungkan ke kendaraan, bagaimana SWR-nya. Sekali lagi ini adalah konstruksinya, ada konstruksi sementara ya, karena banyak sekali faktor yang mendominasi dari setting antena 80 meter band vertikal ini. Lain dengan halnya 40 meter band yang lebih mudah, baik dari sisi beban antenanya, ya, panjangnya, mendirikannya, juga sensitivitasnya. 80 meter band ini lebih sensitif terhadap environment atau lingkungan yang ada. Sementara ini untuk pipa ini, yang ini adalah sebagai penyangga sekaligus untuk grounding. Ya, saya perlukan nanti untuk grounding. Ini ada connection untuk ke groundingnya. Ini saya gunakan coaxial cable yang kecil RG58 ya. Ini sekali lagi sifatnya sementara dan ini terhubung ke kendaraan saya di luar sana. Nah, ini ruangan yang nanti akan saya gunakan untuk perjalanan saya dan radio yang saya gunakan ya. Dimana sebelumnya saya sudah sampaikan tentang 40 meter band yang disetting untuk kendaraan ini. Untuk setting kali ini juga saya tetap menggunakan radio transceiver dari Kenwood TS430 Sera, dan untuk SWR adalah dari Oscar Block SWR 200B ya. Nah, ini sudah terhubung ya. Ini adalah kabel yang tadi dari antena ya. Ini terhalang oleh pagar. Dan yang merah ini adalah dari kabel dari outer, dari coaxial cable yang saya gunakan. Nah, ini terhubung, saya hubungkan dengan bodi kendaraan ya. Kita lihat bagaimana pengaruhnya, bagaimana kalau tidak dihubungkan dan bagaimana tidak. Baik, kita akan lihat sekarang bagaimana SWR-nya. Nah, ini saya sudah setting di frekuensi 3.8000 MHz dan akan kita lihat bagaimana SWR-nya. Nah, kita lihat di sini powernya sudah full ya, dan kita lihat SWR-nya 1:1.1 ya. Oke, jadi masih dalam batas yang aman. Sekarang saya akan coba di 3.700 MHz. Kita pindahkan ke 3.770 MHz. Oke, ini sudah di 3.700 MHz ya. Sekarang kita lihat bagaimana SWR-nya. Ini kita lihat. Ya, ini lebih rendah ya, hampir tidak bergerak untuk SWR-nya. Oke, ini hampir tidak bergerak. Dan saya akan coba di frekuensi yang atas, yaitu 3.900 MHz. Ya, oke. Iya, udah pas ya. Kita lihat sekarang SWR-nya. Nah, ini SWR-nya masih dalam batas aman, yaitu 1:1.5 di frekuensi atas, yaitu 3.900 MHz. Jadi antena ini cukup aman, dan kita kembali ke frekuensi yang tadi match, yaitu di 3800 MHz. Nah, teman-teman, sekarang saya ingin tunjukkan pada teman-teman bagaimana pengaruh dari kabel ini ya, yaitu sebagai grounding yang saya hubungkan ke bodi dari kendaraan, dan juga ini dihubungkan ke outer daripada feeder line atau coaxial cable ini yang berada di titik feed point dari antena ini. Kita lihat bagaimana SWR-nya ya. Ini 1:1.1 ya. Set di sini kita lihat 1:1.1 untuk SWR-nya.
sekarang saya akan cabut dari kabel ini ya, dari bodi kendaraan. Nah, saya buka untuk kabel ini ya. Oke, sekarang sudah tidak terhubung lagi. Kita lihat sekarang SWR-nya ya, dari antena ini. Kita lihat betul-betul ini power juga tidak keluar, dan SWR juga tidak menunjukkan yang semestinya. Seperti radio ini terhubung ke kabel yang terbuka ya. Kita ulang lagi, saya akan coba hubungkan lagi untuk kabel daripada bodi kendaraan ini terhadap antena. Kita lihat SWR-nya ya. Jadi ini powernya full. Kemudian ini SWR menunjukkan 1:1.1. Nah, itulah teman-teman. Jadi pengaruh ini sangat besar sekali dari grounding ini. Dan ini sangat menentukan kalau radio ini disetting di rumah, grounding yang berlaku adalah grounding yang betul-betul di kabel daripada netral yang ada di rumah ya. Jadi harus netral tuh, groundingnya betul-betul adalah 0 ya. Nah, ini kita lihat, buka kembali ya. Saya akan buka kembali. Saya buka. Oke. Nah, ini kembali power tidak keluar. Nah, di samping itu juga coaxial cable ini sangat menentukan ya. Jadi kalau saya ganti dengan yang ini ya, ini harus saya setting kembali ya untuk ketinggian atau panjang dari antena ini, karena harus resonan juga terhadap kabel yang digunakan. Jadi inilah betapa sensitifnya dari antena vertikal ini, khususnya adalah 80 meter band, sangat terpengaruh oleh beberapa hal. Oke teman-teman, itulah sharing saya mengenai antena ini, khususnya dalam bagaimana detail connectionnya, kemudian parameter apa saja yang mempengaruhi untuk mendapatkan SWR yang ideal dari antena ini. Perlu saya sampaikan bahwa memang effortnya cukup banyak, cukup berat untuk membuat dan mendirikan antena ini ya, karena banyak parameter-parameter tersebut. Di antaranya kita bisa simpulkan, satu adalah mengenai environment atau lingkungan sekitar, itu mempengaruhi juga. Yang kedua adalah groundingnya, dimana ketika di kendaraan itu harus terhubung dengan grounding mobil yang cukup baik dalam connectionnya, dan juga adalah feeder line atau coaxial yang dipakai. Jadi betul-betul sensitif sekali terhadap panjang dan jenis daripada coaxial cable sebagai feeder line untuk antena ini. Ikuti terus dengan saya di sini, Muhammad Esmadroni, dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Sampai jumpa lagi.